Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai konsep ekuitas. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Faizah, yang kedua adalah Yudita Trialin, yang ketiga Maftuh Asrofi, dan yang keempat adalah Rahmania Herunisa. Pokok pembahasan yang nanti akan kami bahas yang pertama adalah pengertian, yang kedua penggolongan, yang ketiga pengakuan, yang keempat adalah pengukuran, yang kelima penyajian, dan yang terakhir adalah pengungkapan. Poin yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian ekuitas. Dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan tahun 2002, misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, mendefinisikan ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Godfrey, Hodgson, dan Holmes 1997 membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. 2. Hak penggunaan aset dalam operasi. 3. Substansi ekonomik perjanjian. Ekuitas adalah sisa bunga atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Ekuitas sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham, ekuitas atau modal perusahaan. Perbedaan antara modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Sedangkan laba ditahan merupakan salah satu komponen untuk menunjukkan daya melaba dan jumlahnya harus dipisahkan dengan modal setoran walaupun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Penggolongan ekuitas. Ekuitas pemegang saham diklasifikasikan atas dasar dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan, dan komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik. Ekuitas pemegang saham dan komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal setoran, terdiri dari modal yuridis dan modal setoran lain. Yang kedua adalah modal bentukan atau laba ditahan, terdiri dari laba atau rugi dari statement laba rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Untuk mencapai beberapa tujuan tersebut, ada informasi yang disampaikan tentang pemegang saham. Yang pertama yaitu sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya. 2. Peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengambilan modal setoran kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu juga saldo laba ditutup ke laba ditahan. Sebenarnya, saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Ada beberapa komponen ekuitas pemegang saham. Yang pertama, jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham. 2. Laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. 3. Jumlah rupiah yang timbul akibat revaluasi aset fisis tertentu. 4. Jumlah rupiah donasi dari pihak non pemegang saham. Dan yang kelima, sumber lainnya. Modal yuridis.
Modal yuridis merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis. Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Bentuk ketentuan hukum ini bahwa saham harus mempunyai nilai nominal yang dinyatakan untuk menunjukkan hak yuridis. Besarnya modal yuridis. Dalam hal saham bernilai nominal, modal yuridis dapat sama dengan jumlah yang dikenal dengan nama modal saham. Modal saham merupakan batas tanggung jawab pemegang saham dan batas kerugian pribadi yang harus ditanggung pemegang saham. Artinya, dalam hal ini terjadi likuidasi pemegang saham tidak dapat menuntut pembagian kekayaan atas dasar modal yang disetor. Modal setoran lain. Transfer dari modal setoran ke laba ditahan tanpa alasan yang kuat adalah penyimpangan dan penalaran yang valid. Artinya, bahwa modal tidak dapat digunakan sebagai sumber laba ditahan. Demikian juga, tidak sebagian dari jumlah rupiah laba ditahan dapat dimasukkan sebagai modal setoran kecuali jumlah rupiah tersebut telah diubah menjadi modal dengan proses kapitalisasi yuridis. Tujuan utama dari perekayasaan akuntansi modal setoran ini yaitu untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi operasi. Perbedaan ini untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat modal sebagai laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Pemesanan saham. Pada umumnya, investor yang berniat membeli saham perusahaan harus memesan terlebih dahulu saham yang akan dibeli dengan harga sesuai kesepakatan pada saat pemesanan. Ekuitas pemegang saham bersifat seperti kewajiban, sehingga jumlah rupiah saham pesanan dapat diakui sebagai modal setoran jika mempunyai syarat. Yang pertama, jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan dan tidak dapat dibatalkan. 2. Harga pemesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. Obligasi terkonversi. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Masalah teoritisnya yaitu menentukan jumlah rupiah yang dapat dianggap sebagai modal setoran sehingga modal saham dapat ditentukan. Ada dua nilai yang digunakan sebagai basis kapitalisasi, yaitu 1. Nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran. 2. Harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Saham istimewa terkonversi. Pengakuan jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setoran dapat menggunakan cara seperti pada obligasi terkonversi. Pendekatan pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium ditransfer ke modal pemegang saham dan premium modal pemegang saham biasa. Pendekatan kedua juga dapat diterapkan jika terdapat selisih antara harga pasar baik saham biasa maupun saham prioritas. Selisih tersebut harus dikompensasi ke atau dari laba ditahan. Dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapitalisasi laba ditahan, dividen saham akan menyerupai pemecahan saham. Karakteristik dividen saham jika dilihat dari sudut pandang kesatuan usaha,
Dividen saham bukan merupakan pembagian laba, karena tidak ada penurunan aset perusahaan atau kenaikan utang perusahaan. Sedangkan dari sudut pandang kesatuan pemilik, dividen saham bukan merupakan laba bagi penerimanya, karena bahwa laba perseroan juga merupakan laba pemilik. Hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham-saham. Hal ini biasanya dimaksudkan untuk mempertahankan pemilikan pemegang saham lama. Pada umumnya, hak beli saham umurnya tidak lama, dan harga beli saham dengan hak beli tersebut biasanya lebih rendah dari harga pasar saham yang bersangkutan. Opsi saham. Opsi saham biasanya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan dengan menjadikan mereka pemilik perusahaan dan untuk menambah penghasilan karyawan. Ada dua opsi. Yang pertama, opsi saham non-imbalan. Harga saham ditentukan sama dengan harga saham pada saat opsi diberikan, sehingga pada saat itu karyawan dianggap tidak menerima penghasilan tambahan karena akan membayar jumlah yang sama. 2. Opsi saham imbalan. Jika opsi saham tidak memenuhi kriteria sebagai opsi saham non-imbalan, tentunya opsi saham tersebut merupakan opsi saham imbalan. Waran. Dalam PSAK nomor 41 IAI mendefinisikan waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Pemegang waran dapat membeli sejumlah saham dengan mengembalikan waran tersebut dan membayar sejumlah uang kas tertentu. Apabila waran diambil, jumlah rupiah yang melekat pada waran dikapitalisasi ke modal saham dan agio saham jika ada. Apabila waran tidak diambil sampai masa opsi berakhir, maka jumlah rupiah tercatat waran tetap diperlakukan sebagai modal setoran lain. Selanjutnya yaitu penurunan modal setoran. Berbagai sumber perubahan modal setoran yang dibahas biasanya bersifat menaikkan atau menambah modal setoran. Pada umumnya lebih banyak faktor yang bersifat menaikkan modal setoran daripada yang menurunkan modal setoran. Alasannya adalah begitu modal disetor dan tertanam dalam perusahaan, maka modal tersebut akan menjadi investasi permanen dalam perusahaan. Kalaupun pemegang saham mau melepas investasinya, maka pemegang saham akan menjualnya ke pasar saham sehingga apa yang dilakukan pemegang saham tidak mempengaruhi operasi ataupun posisi keuangan perusahaan. Modal setoran tidak akan berkurang kecuali adanya pembayaran atau pembagian dividen yang dapat dikategorikan sebagai dividen likuidasi atau penarikan kembali saham yang beredar secara permanen. Perubahan karena transaksi modal harus dibedakan secara tegas dengan perubahan karena transaksi operasi. Oleh karena itu, semua transaksi yang berkaitan dengan penarikan kembali saham atau likuidasi modal tidak ada kaitannya dengan untung atau rugi. Dengan kata lain, untung atau rugi tidak timbul dari transaksi penarikan kembali saham. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untung atau rugi yang berasal dari transaksi saham perseroan sendiri setelah tanggal penerbitan harus dikaitkan dengan ekuitas pemegang saham. Khususnya laba ditahan bukan sebagai elemen statement laba rugi. Adapun penyebab penurunan modal setoran yaitu yang pertama pembayaran dividen likuidasi, yang kedua yaitu treasury stock atau penarikan kembali sementara saham yang beredar oleh perusahaan. Konsep saham treasury ada dua, yang pertama yaitu konsep satu transaksi, yaitu pembelian saham treasury dan penjualan kembali dianggap satu transaksi, dan konsep yang kedua yaitu konsep dua transaksi. Perolehan kembali saham treasury
dianggap likuidasi modal pemegang saham. Penjualan kembali saham treasury dianggap penerbitan saham baru. Yang kedua yaitu perubahan laba ditahan. Kalau pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Laba yang dipindahkan dari akun laba rugi adalah laba yang merupakan selisih seluruh elemen transaksi operasi dalam arti luas yang disebut laba komprehensif. Transaksi lain yang dapat mempengaruhi laba ditahan adalah transaksi yang tergolong dalam transaksi modal yang diuraikan dalam pembahasan perubahan modal setoran. Pengaruh beberapa transaksi di atas langsung dimasukkan dalam laba ditahan dan tidak melalui statement laba rugi periode terjadinya transaksi tersebut, karena merupakan transaksi modal. Sebagai ketentuan umum, selain karena pos-pos transaksi modal yang sudah dijelaskan tadi, laba ditahan dalam satu periode hanya berubah karena laba atau rugi operasi atau dalam arti luas dan pembagian dividen. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam satu periode berubah selain karena transaksi modal, tetapi karena transaksi khusus. Transaksi-transaksi khusus tersebut yaitu yang pertama yaitu penyesuaian periode lalu atau prior period adjustment atau cash up adjustment. Perlakuan jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu yang diketahui pada periode sekarang sebagai penyesuaian laba ditahan awal periode sekarang. Yang kedua yaitu koreksi kesalahan dalam pelaporan keuangan periode. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan akuntansi atau accounting change. Ada tiga macam pengaruh perubahan akuntansi. Yang pertama yaitu perubahan prinsip atau metode akuntansi. Yang kedua perubahan taksiran akuntansi. Dan yang ketiga ada perubahan kesatuan atau subjek pelaporan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kuasai reorganisasi. Mekanisme untuk menghilangkan defisit dan menjadikan perusahaan seakan-akan baru berdiri dengan modal yuridis baru. Selanjutnya, penyajian modal pemegang saham. Dalam urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan yang mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dilikuidasi. Dalam terjadinya defisit, urutan penyajian menggambarkan urutan penyerapan rugi. Yang pertama ada pendapatan kotor. Pos ini menyerap semua biaya dan rugi dan debit atau beban yang berasal dari transaksi non-pemilik. Yang kedua, laba bersih. Hal ini akan terjadi pendapatan kotor tidak cukup untuk menutup semua kos terhabiskan, baik yang berasal dari konsumsi manfaat maupun hilangnya manfaat. Bila digunakan pendekatan laba komprehensif, laba bersih akan menjadi laba komprehensif. Yang ketiga, laba ditahan. Hal ini biaya dapat dilakukan apabila laba bersih periode berjalan tidak cukup untuk menyerap suatu rugi tertentu atau rugi luar biasa. Yang keempat, premium modal saham. Bagian modal ini baru dapat menyerap rugi kalau laba ditahan telah habis untuk menyangga suatu rugi. Dengan kata lain, modal saham harus tetap dijaga kebutuhannya sampai premium modal saham benar-benar telah habis. Dan yang terakhir, modal saham. Bila kebutuhan modal yuridis telah terpengaruh secara substansial, kebijakan untuk melakukan kuasi reorganisasi atau bahkan likuidasi perusahaan mungkin diperlukan. Urutan menerima distribusi aset. Ditinjau dari segi ini, perusahaan perlindungan dapat dikemukakan sebagai yang pertama ada karyawan dan pemerintah. Pihak ini dapat dipandang sebagai kreditor yang diprioritaskan, yaitu karyawan dengan hak atas gaji dan pemerintah dengan hak atas pajak terhutang. Yang kedua, kreditor berjaminan. Pihak ini adalah pemegang obligasi atau kreditor lain yang haknya dijamin dengan hak sita atas aset tertentu. Yang ketiga, kreditor tak berjaminan. Pihak ini
terdiri atas para kreditor yang tidak dijamin yang terrefleksi dalam utang usaha atau utang wesel baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, pemegang saham prioritas. Pihak ini dilindungi oleh laba ditahan sebagai penyangga modal saham atau yuridis. Dan yang kelima, pemegang saham biasa. Pihak ini merupakan pemegang hak atas sisa kekayaan yang berarti bahwa pemegang saham biasa harus menanggung lebih dahulu rugi atau defisitnya. Perincian laba ditahan. Yang pertama, perincian atas dasar sumber. Dengan dasar ini, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan berasal dari laba luar biasa. Dapat saja pembedaan antara kedua sumber laba ditahan tersebut dipertajam. Namun, sebenarnya tidak cukup beralasan untuk memecah kembali jumlah rupiah bersih laba periode atas dasar klasifikasi sumber bila mana statement laba rugi telah memuat semua faktor yang menentukan laba bersih. Dan laba komprehensif ini telah ditransfer ke laba ditahan menjadi bagian dari ekuitas pemegang saham. Jadi, bila perubahan akibat transaksi operasi dipisahkan secara tegas dengan transaksi modal, statement laba rugi telah merefleksi sumber laba ditahan sehingga perincian laba ditahan akan percuma. Yang kedua, perincian atas dasar tujuan penggunaan. Dalam praktik ini, perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Perincian semacam itu sebenarnya sama saja dengan mengaitkan laba ditahan dengan aset tertentu. Artinya, dalam aset apa saja laba ditahan terikat, klasifikasi ini mendasarkan pada tujuan penggunaan laba ditahan sebagaimana ditunjukkan oleh komponen aset yang terkait. Laba komprehensif. Dalam hal ini ada dua pendekatan yang dapat dianut, yaitu laba kinerja sekarang dan yang kedua laba semua termasuk. Dalam segi teknis, tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara dua pendekatan tersebut. Namun, perbedaannya sebenarnya terletak pada tujuan memperoleh kembali saham tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan yaitu laba rugi periodik dan pembagian dividen. Tetapi, terdapat faktor khusus lain yang dapat mempengaruhi besarnya laba ditahan. Antara lain, yang pertama adalah penyesuaian periode tahun lalu. Suatu jumlah rupiah baru dapat diperlakukan sebagai penyesuaian periode lalu apabila jumlah tersebut dapat diidentifikasi secara tegas sebagai akibat atau dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan-kegiatan bisnis dalam periode tertentu masa lalu. Tidak timbul akibat peristiwa ekonomis yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan periode lalu. Artinya, peristiwa yang menimbulkan jumlah rupiah telah terjadi di masa lalu, hanya tidak pasti jumlah atau waktu mengikatnya bagi perusahaan. Sangat bergantung pada ketetapan pihak selain manajemen. Artinya, jumlah dan kepastian mengikatnya tidak berada di bawah pengendalian atau keputusan manajemen. Tidak dapat ditaksir atau diantisipasi secara layak sebelum adanya ketetapan tersebut. Yang kedua adalah koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya. Terdiri dari koreksi sebagai penyesuaian laba ditahan, koreksi sebagai penyesuaian modal setoran lain, koreksi sebagai komponen laporan laba rugi. Yang ketiga adalah pengaruh perubahan akuntansi. Terdapat 3 macam perubahan akuntansi, antara lain perubahan prinsip atau metode akuntansi, perubahan taksiran akuntansi, serta perubahan kesatuan pelaporan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.